setiap penambahan dana itu kita harus sadari dan mengakui secara jujur bahwa ada cipratan-cipratannya yang lari kepada kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan di dalam melaksanakan pesta demokrasi. Itu pasti ada ketika penambahan dana itu terjadi di mana-mana. Ini juga program bohong-bohongan itu, apalagi dibuat ketika kita ini dalam kondisi akan mendekati pemilu. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang bermain di situ. Untuk apa? Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini dikirimi tek-tekan dari undercover.it ya, oleh salah satu teman sahabat Rumah Pancasila tentang Ibu Sri Mulyani yang menyampaikan pada hari ini ya, hari Rebu ini, bahwa ada bansos, bantuan sosial sebesar 18,6 triliun yang akan ditambahkan untuk memberikan bantuan sosial langsung ya, bantuan langsung tunai kepada sekitar 20,65 juta KPM dan BPUM. Ini juga termasuk program Keluarga Harapan yang dicanangkan oleh Pak Jokowi. Jadi ada penambahan dana ya, bantuan sosial. Apakah ini bermanfaat atau tidak? Karena Bu Sri Mulyani mengatakan ini manfaat loh buat memberikan harapan hidup kepada masyarakat yang terdampak akibat perubahan globalisasi ekonomi ya di seluruh dunia, itu berdampak terhadap harga-harga kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Yang menarik adalah satu hari kemarin itu ada berita loh di Indonesia juga dari BPK ya. Kalau kita lihat di CNN juga ada, kemudian di Detikom juga ada, karena saya sempat baca. Itu BPK RI menyatakan bahwa 3 program yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, yaitu PKH, Program Keluarga Harapan, kemudian BPNT, itu adalah bantuan program non-tunai, dan BST atau bantuan sosial tunai, itu ada kebocoran keuangan negara sebesar 6,93 triliun yang diduga itu merupakan kerugian keuangan negara. Maka menurut Rumah Pancasila harusnya ini dibenahi dulu gitu loh, karena berdasarkan temuan BPK, bantuan tunai mandiri dan PKH serta BPNT itu disalurkan untuk orang-orang yang kadang sudah meninggal dunia, bahkan tidak ada itu, orangnya di mana tidak jelas. Kenapa kok tiba-tiba ada penambahan lagi untuk bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah? Dengan alasan apapun, kita setuju ini merupakan tanggung jawab daripada pemerintah untuk membuat masyarakat yang terdampak itu mampu hidup secara layak, secara baik di rumah Indonesia. Tapi di satu sisi dikhawatirkan oleh kita bersama bahwa ini juga program bohong-bohongan gitu loh. Apalagi dibuat ketika kita ini dalam kondisi akan mendekati pemilu. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang bermain di situ. Untuk apa? Mungkin bisa dipakai ya anggaran ini untuk kebutuhan lain umpamanya. Disiapkan untuk masyarakat yang butuh pendidikan, masyarakat yang sakit, atau dibantu untuk mensubsidi kebutuhan-kebutuhan pokok sehingga harga-harga di pasaran menjadi turun. Karena beberapa hari ini kita juga dengar mengenai kerugian dari PLN, kerugian dari Pertamina dan lain sebagainya. Bagaimana bisa perusahaan negara mengalami kerugian? Mungkin ya karena mereka mensubsidi harga agar masyarakat mampu untuk mengkonsumsi kebutuhan daripada PLN, kebutuhan daripada bahan bakar dan lain sebagainya. Tetapi harus dibuat pertanggungjawaban yang jelas tentang penggunaan keuangan negara ini kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yakin betul bahwa penambahan-penambahan dan pertanggungjawabannya itu dibuat secara baik gitu loh. Jangan sampai di sana ada kebocoran-kebocoran gitu loh. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, makanya dana itu ditambah terus sekalipun bocor. Karena setiap penambahan dana itu kita harus sadari dan mengakui secara jujur bahwa ada cipratan-cipratannya yang lari kepada kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan di dalam melaksanakan pesta demokrasi. Itu pasti ada ketika penambahan-penambahan dana itu terjadi di mana-mana. Ada kepentingan yang berjalan di dalam kehidupan kita bersama. Ini jangan sampai, jadi harusnya tulus benar karena ini uangnya rakyat gitu loh. Harus dikembalikan lagi kepada rakyat. Supaya rakyat Indonesia ini hidupnya itu makmur, hidupnya sejahtera, hidupnya sentosa di rumah Indonesia. Jadi Rumah Pancasila ingin mengajak kita semua ya dengan dasar berita seperti ini
untuk kita itu harus selalu hadir memberikan kritik-kritik yang membangun kepada pemerintah. Soal kalau ditanya solusi loh, solusinya mereka yang harus jawab gitu loh. Karena mereka lah yang dibayar oleh negara untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada di masyarakat, termasuk kebocoran keuangan tersebut. Dan harus segera dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum gitu loh. Terhadap kebocoran program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan juga bantuan sosial tunai sebesar 6,93 triliun hasil temuan dari BPK-RI. Itu wajib ya, langsung ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau bila perlu dari Komisi Pemberantasan Korupsi gitu loh. Supaya ke depan uang rakyat ini tidak dimakan lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di negeri itu. Selalu buka mata, buka telinga, buka hati untuk kita semua berbagi di Rumah Indonesia dan memberikan yang terbaik dalam ucapan, dalam pikiran maupun di dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Majulah damai negeriku, Nusantara kaya ragam budaya. Teruslah tentram negeriku, Indonesia makmur pasti terwujud. Pancasila bergemalah, dasar hidup takkan redup. Pancasila bergemalah, dasar hidup takkan redup. Satukanlah jiwa kami, satukanlah jiwa kami, satukanlah jiwa kami.